أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين بسم الله الرحمن الرحيم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Baik, buka 114 dalam surah Al-Baqarah. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adzamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Baik, apa makna azlamu? Lebih zalim. Azlamu, siapakah azlamu lebih zalim? Apa arti sa'a? Dia berusaha. Apa arti khaifin? Khaifin, orang-orang yang takut. Apa arti khizyun? Khizyun, kehinaan. Apa arti wajhullah? Wajah Allah. Baik, silakan terjemahkan dengan baik dan tafsirkan dengan singkat dan jelaskan sebab turunnya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal hadatsani min lisani yafqahu qawli. Wa man adzamu mimman mana'a masajid Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mencegah orang untuk pergi ke masjid-masjid Allah? Ayyuzkara fiha ismuh, untuk mereka di dalamnya menyebut nama-nama Allah. Wa sa'a fi kharabiha,
tapi orang-orang zalim itu berusaha untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu ma kana lahum, tidak patut bagi mereka ay yadkhuluha, untuk memasuki masjid itu, illa khaifin, kecuali dalam keadaan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia kehinaan. Wa lahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat azabun azim, azab yang sangat berat, sangat besar. Walillahil masyriq wal maghrib, dan bagi Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, maka kemanapun kamu menghadap, fa thamma wajhullah, maka kamu akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim, sungguhnya Allah maha luas pengetahuan, maha luas dan maha mengetahui. Sebab turun ayat ini di dalam kitab Al-Wahidi ada sababun nuzulnya pada ayat 115, yaitu berkaitan dengan di mana Nabi Muhammad SAW memiliki keinginan untuk mengganti kiblat. Setelah selama 16 sampai 17 tahun mereka menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, lalu Nabi Muhammad menginginkan untuk berpindah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, karena hinaan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa kamu mengikuti kami, seperti itu. Adapun bismillahirrahmanirrahim untuk tafsir, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang orang untuk pergi ke Masjidil Haram, untuk ke masjid-masjid Allah. Ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, ayyuzkara fiha ismuhu, padahal orang-orang yang pergi ke masjid itu bertujuan untuk menyebut nama Allah, untuk memuji, mensucikan namanya, berzikir dan juga melakukan ibadah salat. Wa sa'a fi kharabiha, tapi orang-orang zalim itu menginginkan untuk merobohkannya. Merobohkannya ini bukan dalam artian hanya menghancurkan masjidnya, tapi juga merobohkannya adalah membuat fungsi masjid itu tidak menjadi sebagaimana mestinya. Ulaika ma kana lahum, mereka itu orang-orang yang zalim, tidak patut bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka itu nanti di akhirat akan diliputi dari apa yang mereka berbuat dan mereka akan kekal di dalam neraka. Perbuatan zalim, lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim, bagi mereka di dunia kehinaan dan bagi mereka azab yang pedih. Perbuatan melarang orang untuk pergi ke masjid, melakukan salat, memuji nama Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syaitan, karena syaitan juga bisa termasuk dari kalangan jin. Dan orang-orang yang menghalangi orang dari jalan Allah, itu Allah jelaskan di dalam surat Hud, alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Orang-orang yang menghalangi orang dari jalan Allah dan menginginkan jalan itu menjadi bengkok, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang kafir. Maka Allah menegaskan balasan bagi orang-orang ini adalah ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul azab, ya, bahwa nanti azab yang berat itu dilipat gandakan bagi mereka, disebabkan karena pertama mereka tidak beringkar, yang kedua mereka menyesatkan orang untuk ingkar. Ya, cukup ya. Baik, Allah mensifati orang-orang yang zalim dengan azlam. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkar bihasmuh, dan seterusnya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Ya, banyak itu, wa man azlamu, wa man segala macam ya. Ini berarti di samping ada zalim, ada yang azlam. Ya, di sini apa yang disifati Allah azlam di sini? Azlam, ya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim kemudian disifati dengan azlam di sini karena tadi mereka melarang orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mereka zalim kepada diri mereka sendiri, tapi juga mereka menghendaki orang lain untuk zalim juga.
Di sini yang dilarang apa? Masuk ke masjid atau berzikir kepada Allah dalam masjid? Masuk ke dalam masjid. Jadi apa yang Arab kalimat ayuzkaro di sini? Mana maf'ul bihnya, mana fa'ilnya? Yuzkaro di sini ini adalah di sini yuzkaro di sini adalah fi'il mudhari lil majhul yang artinya pelakunya tidak diketahui. Tapi yang saya tanyakan mana fa'il daripada mana mana maf'ulnya? Fi'ilnya adalah orang-orang yang beriman, maf'ulnya adalah mengingat Allah. Mengingat namanya. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fi hasmuh. Ya. Jadi tidak ada orang yang lebih zalim ya ketimbang orang-orang yang melarang menyebut nama Allah di dalam masjid ya, melarang dia sholat, melarang dia berzikir, melarang dia yaitu bertasbih, bertahlil segala macam. Bagaimana kalau orang melarang tidak boleh azan dengan speaker, tidak boleh mengeraskan suara azan, termasuk ayat ini enggak? Ya. Sempat ada kontroversi ya. Oh iya, pendapat saudara gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya pribadi, jika kita ingin menerapkan sesuatu, misalkan azan, nah kalau mayoritas di sana orang-orang Muslim, maka seharusnya tidak dilarang, karena orang-orang yang ada di sana mayoritas Muslim. Tapi jika di suatu tempat yang mayoritasnya bukan orang-orang Muslim, maka wajar saja jika tidak diperbolehkan azan untuk dikeluarkan speakernya. Tapi kalau semuanya Muslim, menurut saya pandangan yang melarang itu sangat salah. Apa alasannya nggak bolehkan ketika orang itu mayoritas non Muslim? Apa alasannya? Iya, kenapa nggak boleh? Waktu azan kan hak umat Islam. Iya. Apa alasannya kenapa nggak boleh? Saudara mengatakan kalau orang banyak non Muslim nggak boleh keraskan azan. Iya. Apa alasannya? Ya, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita harus menjadi umat yang toleran, yang moderat. Nah, kalau memang kemudian yang beribadah itu sangat sedikit, ya maka kalau bisa yang mendengar azan ya hanya suaranya dikecilkan hanya sampai lingkup yang mendengarkan saja. Tapi yang selainnya tidak, karena kebutuhan azan itu tujuannya bukan memanggil semua manusia, tapi cuma orang-orang Islam yang sedang sholat. Jadi dikecilkan ya, iya, betul. Bukan dilarang ya. Betul, dikecilkan Ustaz. Baik saya sekalian ya. Di sini kalimat wasa'a fi kharabiha apa maknanya? Wasa'a fi kharabiha, dan orang-orang zalim itu berusaha untuk merubuhkannya. Merubuhkan masjid maksudnya. Iya. Jadi itu orang-orang yang sangat zalim ya. Betul. Coba di sini ada apa makna maka nalahum ayyadkhulu illa khaifin. Tidak patut bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum kepada siapa ini? Lahum bagi orang-orang zalim. Ya, maka yang bagi lahum ya. Jadi harusnya orang yang masing-masing orang-orang yang khaif, bukan orang yang kurang ajar ya. Orang-orang yang khaif itu yang masuk ke dalam masjid ya. Maka dia menciptakan yaitu syiar-syiar kemasjidannya. Baik, apa yang dimaksud dengan ya'muru masajidallah yang Anda katakan tadi, innama ya'muruna? Apa maksud mana imarah itu apa? Ya, innama ya'muru masajidallah yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid Allah adalah mereka orang-orang yang memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Jadi masjid itu benar-benar dijadikan tempat sesuai fungsi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Imarah itu termasuk membangun fisik atau membangun pengisian atau moral? Ya, termasuk fisik dan pengisian. Jadi tidak hanya banyak bangunannya doang, tapi tidak ada isi pengajian di dalamnya. Apa bedanya dengan kalimat binayah? Ada binayah, ada imarah. Ya. Man bana masjidan dan seterusnya, ada hadis Nabi. Ada yang bisa membedakan? Ya. Kalau bana sebenarnya saya tidak tahu Ustaz. Ya, sudah ya. Jadi imarah pun ada dua, ada imarah hissiyah, ada imarah ma'nawiyah. Baik. Yang terakhir ya. Di sini ada kalimat
Anda tadi mengatakan sebab turun ayat itu benar enggak? Ketika Nabi mengharap banyak sering mengamuk-amukkannya ke atas, ingin turun wahyu merubah apa itu arah kiblat dari Maqdis ke Mekah. Yang Anda sebutkan tadi sebab turunnya benar enggak? Iya. Kurang tepat, itu sebab turun ayat 144. 144. Qad nara taqalluba. Nah, kalau ini sebab turunnya apa? Ketika Nabi sholat sunat ya. Jadi ini ketika itu ada dengan ontaknya, dengan apa kendaraannya, ketika sudah takbir kemana saja dia ya. Ketika mau ke Mekah waktu itu kan. Jadi ikuti jalannya kendaraan. Seperti kita naik pesawat mau sholat, ikuti ya. Tidak bisa kita bilang berhenti pesawat tuh ya. Jadi ini ayatnya maka turun ayat fa aina ma tuwallu fasamma, tapi itu dalam konteks Nabi sholat sunat ya, walaupun sekarang ini orang mengkaitkan para jamaah haji boleh sholat pesawat ya, ayatnya ini nih. Baik, saya kira itu ya cukup ya. Barakallahu fiik, jazakallahu. Sadaqallahul adzim.